Indonesia adalah salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Kenyataan ini dapat dilihat dari kondisi sosial kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Pada prinsipnya, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai perbedaan, sehingga nantinya perbedaan tersebut tidak menjadi sumber konflik dan perpecahan, melainkan rasa saling menghargai dan saling melengkapi antar sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Barate Maghribi, mahasiswa Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2108243. Dalam video kali ini, saya akan membahas terkait bagaimana peranan sekolah dalam pengembangan pendidikan multikultural. Tugas ini diperuntukkan untuk memenuhi mata kuliah pendidikan multikultural yang diampu oleh Prof. Dr. Bunyamin, MPD MA, dan Bapak Supriyono, SPD MPD. Sekolah merupakan suatu lembaga yang mengelola dan menyelenggarakan pendidikan, pengajaran kepada peserta didik dalam usaha mencapai tujuan yang diharapkan, serta merupakan tempat yang ampuh dalam membangun kecerdasan, sikap, dan keterampilan peserta didik dalam menghadapi realita kehidupannya. Saat ini, pendidikan diartikan sebagai proses transformasi budaya yang berperan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi pula berfungsi sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Maka dari itu, saat ini dalam proses pendidikan diperlukan adanya implementasi pendidikan multikultural di sekolah. Implementasi pendidikan multikultural pada satuan pendidikan dapat memberikan penguatan pada peserta didik tentang bagaimana pentingnya nilai saling menghargai antar sesama, menghargai keragaman budaya, etnis, agama, suku, ras, perbedaan tingkatan ekonomi, pendidikan, sosial budaya bangsa Indonesia, sehingga sudah sejak dini konflik sosial tersebut dapat dicegah. Selain itu, pendidikan multikultural juga dapat mengubah pola pikir peserta didik yang sudah hilang nilai-nilai humanis dan jati dirinya dikarenakan pergaulan dari lingkungan sekitarnya. Nah, terdapat beberapa cara nih dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural di sekolah. Di antaranya adalah 1. Implementasi pendidikan multikultural terintegrasi dengan mata pelajaran. Maksudnya adalah dengan mengintegrasikan pendidikan multikultural ke dalam beberapa mata pelajaran yang disesuaikan dengan tingkatan peserta didik. Contohnya, jika di perguruan tinggi, pendidikan multikultural dapat diintegrasikan melalui mata kuliah umum seperti pendidikan kewarganegaraan, agama, dan bahasa. Kedua, implementasi pendidikan multikultural melalui kegiatan pengembangan diri. Dalam memberikan pengembangan diri terhadap peserta didik melalui pendidikan multikultural dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengembangan diri terprogram dan tidak terprogram. Pengembangan diri terprogram dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang mampu mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Lalu pada fasilitas layanan konseling yang diberikan oleh sekolah diharapkan dapat memandang seluruh murid memiliki hak yang sama dan tidak membeda-bedakan. Selanjutnya, pada pengembangan diri tidak terprogram dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan, spontanitas, dan pembinaan disiplin. 3. Implementasi pendidikan multikultural melalui muatan lokal. Implementasi pendidikan multikultural melalui muatan lokal dapat dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pengembangan muatan lokal. Maksudnya, muatan lokal pendidikan multikultural disesuaikan dengan potensi daerah tempat sekolah berada. Selain mengimplementasikan, diperlukan juga adanya pengembangan pendidikan multikultur di sekolah. Dalam mengembangkan model pendidikan multikultur di sekolah, harus diorientasikan terhadap beberapa hal berikut ini, seperti yang pertama, penanaman pemahaman dan kesadaran akan keberagaman dalam kesatuan. Yang kedua, pengintegrasian domain multikultur secara holistik ke dalam beberapa mata pelajaran. Yang ketiga, pengembangan konsep dan generalisasi pokok pendidikan multikultur. Yang keempat, model
pengorganisasian materi pendidikan multikultur, dan yang kelima, pengembangan model penilaian kompetensi multikultur. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.